wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Humas dan Layanan Publik. Apa sih itu humas dalam konteks otonomi pendidikan? Humas dalam konteks otonomi pendidikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membangun kerjasama dan komunikasi yang baik antara lembaga pendidikan maupun berbagai pihak yang terlibat, baik di dalam maupun di luar sekolah atau biasa kita sebut dengan masyarakat. Setiap lembaga atau institusi pendidikan memiliki kewenangan sendiri untuk mengembangkan dan mengatur program pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Nah, hal ini humas menjadi sangat penting untuk memastikan setiap tenaga pendidikan terlibat penting untuk mendukung, memahami, dan berkontribusi untuk kemajuan pendidikan. Nah, kita ambil contoh, sebuah SMP di daerah memiliki kewenangan untuk membuat program sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekitarnya. Misalnya, sekolah akan melihat pekerjaan orang tua siswa, apakah banyak orang tua siswa yang bekerja sebagai petani, maka sekolah akan membuat program kewirausahaan berbasis pertanian. Nah, humas dalam konteks otonomi pendidikan kita ibaratkan pula sebagai tetangga. Kenapa tetangga? Tetangga yang baik itu harus saling berkomunikasi dan saling menyapa, agar hubungannya harmonis. Begitu pula dengan sekolah. Sekolah perlu memiliki humas yang aktif untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, supaya pihak-pihak yang terlibat dapat saling mendukung dan berkontribusi untuk kemajuan pendidikan yang lebih baik ke depannya. Penerapan humas dalam manajemen berbasis sekolah adalah cara pengelolaan pendidikan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada kepala sekolah untuk mengatur dan mengembangkan kegiatan pendidikannya sendiri. Tujuannya agar sekolah bisa lebih mandiri, kreatif, responsif, dan melakukan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam sistem ini, sekolah tidak hanya menunggu keputusan dari pemerintahan pusat, tetapi diberi kebebasan untuk mengambil keputusannya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungannya. Teman-teman, yang paling penting dari manajemen berbasis sekolah adalah pemberdayaan semua pihak yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, staf, siswa, orang tua, hingga masyarakat sekitar, agar mereka terlibat aktif dalam pengelolaan sekolah. Hal itu pula, mereka diajak bekerja sama untuk saling terlibat dalam membuat program, mencari solusi, dan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan ke depannya. Nah, manajemen berbasis sekolah ini kita ibaratkan pula lembaga pendidikan ini sebagai keluarga besar. Di dalam keluarga besar itu, semua anggota pasti memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Kalau dulu semua keputusan datang dari orang tua besar atau dalam dunia pendidikan kita sebut dengan pemerintahan pusat, namun karena adanya manajemen berbasis sekolah, sekolah memiliki hak dan kebebasan untuk mengatur dan mengambil keputusan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lingkungannya sendiri. Gaya kepemimpinan dalam kebijakan humas atau hubungan masyarakat adalah cara seseorang mengatur, memotivasi dan berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekolah atau di lembaga pendidikan, terutama membangun citra positif dan kerjasama dengan masyarakat. Gaya kepemimpinan dalam kebijakan humas bisa diibaratkan seperti seorang pelatih mengatur timnya. Yang pertama, kadang harus tegas atau disebut otoriter. Yang kedua, kadang mengajak diskusi bersama atau disebut demokratis. Dan yang terakhir, kadang mengajak diskusi bersama atau disebut laissez-faire. Dengan memadukan gaya ini sesuai situasi, pemimpin humas dapat membangun hubungan yang harmonis, komunikatif, produktif, dan membangun citra positif masyarakat dan sekolah.
pemimpin dalam manajemen humas atau hubungan masyarakat adalah bagaimana seorang pemimpin mengatur, mengarahkan, dan membina komunikasi antara lembaga pendidikan dengan pihak-pihak di sekolah ataupun di luar sekolah. Tujuannya agar tercipta hubungan yang harmonis, saling percaya, dan mendukung kemajuan sekolah. Pemimpin dalam manajemen humas bisa diibaratkan seperti nakoda kapal. Contohnya, yang pertama ia menentukan arah perjalanan, yang kedua menjaga komunikasi dengan awak kapal dan pelabuhan, dan yang terakhir mengambil keputusan saat badai datang. Dengan menjalankan semua peran itu dengan baik, pemimpin akan mampu membangun citra positif lembaga pendidikan dan memperkuat hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat. Prinsip humas dalam kepemimpinan sekolah berarti cara atau dasar berpikir seseorang pemimpin seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang humas atau dalam mengelola hubungan dan komunikasi antara sekolah dengan berbagai pihak seperti guru, siswa, orang tua, masyarakat maupun lembaga lain. Tujuannya adalah agar tercipta kerjasama yang harmonis, saling percaya, dan mendukung kemajuan sekolah. Prinsip humas dalam kepemimpinan sekolah bisa diibaratkan seperti menjaga hubungan baik dalam sebuah keluarga besar. Contohnya seperti harus terbuka satu sama lain. Yang kedua, bekerja sama dengan semangat atau gotong royong. Dan yang ketiga, menjaga kepercayaan dari tanggung jawab. Dan yang terakhir, serta selalu melayani dengan hati dan profesional. Jika semua prinsip ini dijalankan dengan baik, maka sekolah akan memiliki citra positif, hubungan harmonis dengan masyarakat, dan dukungan kuat untuk terus berkembang.